Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Mari kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW tentang zakat dan sedekah pada kesempatan yang berbahagia ini. Judulnya adalah tentang zakat perdagangan. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, sebagai pengantar, bahwasanya 9 pintu rezeki itu ada di perdagangan. Maka dari itu, zakat perdagangan ini sangat penting untuk kita pelajari, sehingga pemberdayaan ekonomi umat Islam ini bisa mendapatkan jalur, mendapatkan modal, mendapatkan anggaran yang terkumpul diantaranya dari zakatnya para pedagang atau zakat perdagangan. Ya, mengapa perdagangan ini perlu dizakati? Benar, supaya terjadi pemerataan ekonomi. Kekayaan yang berputar dan berkembang di wilayah perdagangan, jual beli, ini perlu diambil sebagian untuk mengentaskan kemiskinan. Kapan seorang pedagang dikenai zakat perdagangan? Yakni ketika barang dagangannya, barang yang diperjualbelikan ini mencapai nilai 40 dinar dan dihitung dalam hitungan 1 tahun Hijriah. Kurang dari itu, maka tidak dikenai zakat perdagangan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah menariknya zakat itu bahasanya dikeluarkan dari orang yang mampu saja. Tidak disamaratakan antara yang kurang mampu atau tidak mampu. Ini tidak perlu mengeluarkan zakatnya, bahkan dia bisa menerima harta zakat dan sedekah untuk diberdayakan ekonominya, untuk ditingkatkan kesejahteraannya. Adapun yang sudah mampu, dia punya kewajiban untuk menolong, membantu yang masih kekurangan, yang masih miskin, untuk disejahterakan. Di antaranya dengan mengeluarkan zakat perdagangan. Ya, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani an Malik an Yahya ibnu Sa'id an Zuraik ibnu Hayyan wa kana Zuraik ala Jawas Misra fi zamani Walid wa Sulaiman wa Umar ibnu Abdul Aziz fa zakara anna Umar ibnu Abdul Aziz kataba ilaihi an angdur man marra bika minal muslimin fakhud mimma zuhara min amwalihim mimma yudiruna minat tijarat min kulli arba'ina dinaron waman naqasa fa bihisab dzalika hatta yablugha 'ishrina dinaron fa in naqasat sulusa dinaron fada'ha wala ta'khud minha syai'an waman mara bika min ahli zimmah fakhud mimma yudiruna min tijarat min kulli 'ishrina dinaron Faman naqasa fa bihisabi dzalika hatta yablugh asyarata dananir fa in naqasat thulusa dinarin fada'ha wa la ta'khud minha syai'an faktub lahum bima ta'khud minhum kitaban ila mislihi minal haul. Artinya telah menceritakan kepadaku
Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Zuraik bin Hayyan. Zuraik adalah petugas di Mesir pada masa Al-Walid. Sulaiman dan Umar ibnu Abdul Aziz yang menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepadanya. Hendaklah engkau periksa setiap kaum muslimin yang lewat. Ambillah zakat dari barang yang akan mereka perdagangkan, yakni setiap 40 dinar diambil 1 dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai 20 dinar. Dan janganlah engkau ambil sedikit pun apabila adapun jika yang lewat adalah dan jika hartanya kurang dari 1/3 dinar, maka biarkanlah dan janganlah engkau ambil sedikit pun. Adapun jika yang lewat adalah ahlu zimmah, maka ambillah zakat dari barang dagangan mereka, yakni setiap 20 dinar 1 dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai 10 dinar. Jika hartanya kurang dari 1/3 dinar, maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikit pun. Berilah catatan kepada mereka tentang apa yang telah kamu ambil dari mereka dan kopiannya untuk memperhitungkan hitungan haul atau genap 1 tahun. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari hadis ini? Benar, perlunya pendataan tentang perdagangan yang dilakukan oleh para warga, baik itu yang muslim ataupun yang non-muslim. Yang muslim itu setiap 40 dinar 1 dinar, untuk yang non-muslim, ahlu zimmah itu setiap 20 dinar dikeluarkan ditarik 1 dinar. Dan ini dicatat dalam hitungan haul atau 1 tahun kepemilikan harta secara sempurna. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa ketentuan tentang perdagangan, apakah perlu dikeluarkan zakatnya? Ya, sekali lagi pertanyaan. Benar, ada zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan atas harta niaga. Harta niaga maknanya adalah harta atau aset yang terlibat dalam akad jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi yang dizakati adalah aktiva atau yang diperjualbelikan, barang dagangan. Apabila mencapai hitungan 40 dinar atau dalam bahasa sekarang sama dengan 85 gram emas, sama dengan zakat harta simpanan, maka perlu dikeluarkan sebesar 2,5%-nya. Ya. Yang kedua, zakat barang perdagangan ini dikenakan dengan cara dihitung aset lancar usaha dikurangi utang jangka pendek dengan ketentuan utang tersebut jatuh temponya hanya setahun. Ini ada apa tidak? Andai selisihnya memenuhi syarat hisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Andai selisihnya memenuhi syarat nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan ini adalah 85 gram emas. Jika harga emas sekarang adalah 1.900.000, maka nisab untuk zakat perdagangan jika mencapai senilai 161.500, maka dikenakan zakatnya 2,5%. Atau dengan bahasa contoh, misalkan seorang pedagang pada akhir tahun memiliki total nilai barang dagangan sebesar 200 juta, kemudian laba bersihnya 50 juta, dan dia memiliki utang 100 juta, maka penghitungannya adalah 200 juta dikurangi hutang 100 juta, ditambah 50 juta dikalikan 2,5%. Diperoleh zakat yang harus dikeluarkan di akhir tahun itu adalah 3.750.000.
Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, inilah satu sumber zakat pemberdayaan ekonomi umat dari dari sektor perdagangan yang merupakan 9 pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita di antara para pedagang, mari kita bersama-sama hitung di akhir tahun barang dagangan kita, aktiva kita lebih nisab 85 gram emas atau senilai 161.500.000 lebih, kemudian dikurangi, maka dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%-nya atau sekitar 3.750.000. Ini tentu saja senilai seekor kambing atau bisa 2 ekor kambing ya untuk kambing betina, dan apabila ini dikeluarkan kemudian diberikan pada fakir miskin, maka ini sungguh sangat memberdayakan. Jadi dalam pengertian zakat berbeda dengan pajak, yang mana zakat ini adalah murni diberikan untuk memberdayakan, tidak ada bunga, tidak ada harus mengembalikan dan ketentuan-ketentuan yang lainnya, tapi ini adalah pemberian. Ini adalah sesuatu yang diterimakan untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk mengentaskan kemiskinan bukan menjadi beban, bukan harus dibayarkan dengan berkali lipatnya, dijadikan pinjaman dan sebagainya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimana berada, inilah indahnya agama Islam, senantiasa menata keseimbangan aktivitas perekonomian dengan berdagang dan kepedulian sosial dengan zakat perdagangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah inayah pada kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya untuk dapat memahami pentingnya zakat perdagangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.